Shalom saudara, bersyukur kembali hari ini kita bisa bertemu kembali di channel RPG Renungan Penyejuk Jiwa. Topik yang akan kita bahas di video ini dan dua video selanjutnya adalah topik tentang mengalami ketentraman hidup yang sejati. Saudara, kalau saudara punya request untuk topik yang dibahas di dalam Renungan RPG setiap harinya, silakan saudara tulis di kolom komentar dan saya akan melihat dan akan membahas topik sesuai dengan permintaan saudara di video-video selanjutnya. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan melanjutkan renungan ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Ini ku berseru Bapa, kau rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Puji Tuhan saudara, tentu saja setiap kita sudah diberkati melalui lagu penyembahan yang sudah kita dengar. Saudara, di dalam kehidupan manusia,
ketentraman, kenyamanan merupakan satu hal yang paling didambakan oleh setiap manusia. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah ketentraman dan kenyamanan yang didambakan itu adalah ketentraman dan kenyamanan yang sejati, atau malah kenyamanan dan ketentraman yang palsu? Nah, itu sebabnya hari ini saya ingin kita belajar dari firman Tuhan. Ketentraman seperti apa yang sejati, yang benar, yang sesungguhnya. Nah, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan, untuk membahas topik ini adalah Yesaya pasal yang ke-32 mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Saudara, lihat Alkitab saudara, perhatikan Alkitab saudara, karena firman Tuhanlah yang menjadi dasar dari semua prinsip-prinsip yang kita pegang, yang kita jalani dalam kehidupan ini. Nah, kita lihat sama-sama di dalam Yesaya pasal yang ke-32 mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Saudara, di ayat yang ke-9 firman Allah menegur umatnya yang disebut sebagai perempuan waktu itu. Dikatakan, hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku, kata firman Tuhan. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Nah, jadi pada waktu itu firman Tuhan menegur umatnya yang sedang ada dalam keadaan nyaman, yang sedang mengalami hidup dan merasa tentram dalam kehidupannya. Nah, adapun sumber kenyamanan mereka itu adalah karena mereka sedang mengalami kelimpahan. Karena dikatakan di ayat yang ke-12, ratapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Jadi waktu itu mereka merasa aman, mereka merasa tentram karena semua kelimpahan atau perkara-perkara dunia yang sedang mereka alami. Dan karena mereka mendasarkan ketentraman dan kenyamanan mereka atas kelimpahan itu, firman Allah menegur mereka dan berkata, mulai ayat yang ke-11 saudara, dikatakan, gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman. Bahkan di ayat yang ke-12, ratapi ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang berbuah lebat. Jadi firman Allah malah menuntut mereka untuk gemetar dan meratap atas kenyamanan yang mereka sedang alami. Mereka berpikir mereka sedang nyaman, mereka sedang tentram, tapi firman Tuhan datang kepada mereka dan memerintahkan ke mereka untuk gemetar dan meratap. Kenapa saudara? Karena di ayat yang ke-10 firman Allah menegaskan, dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram. Sebab panen buah anggur telah habis binasa, dan panen pohon-pohon lain juga tidak ada. Artinya apa? Firman Allah menegaskan bahwa semuanya ini dalam waktu singkat bisa berubah. Dalam waktu singkat semua kelimpahan yang kamu alami sekarang bisa lenyap. Kalau kamu mendasarkan ketentraman hidupmu, kenyamanan hidupmu atas perkara-perkara itu, maka sukacitamu, kenyamanan dan ketentraman hidupmu pun akan ikut lenyap, kata firman Tuhan. Jadi semuanya itu akan lenyap. Jadi saat mereka mengalami ketentraman, kenyamanan atas perkara-perkara itu, firman Tuhan malah menegur, malah menyuruh mereka untuk gemetar, untuk meratap, saudara. Mungkin saat ini kita mengalami dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita koreksi, mari kita lihat ke dalam kehidupan kita. Tentu saja bagi kita pun ketentraman dan kenyamanan itu satu hal yang kita dambakan di tengah kehidupan kita, di tengah keluarga kita. Kita merindukan kenyamanan dalam hidup ini. Kita merindukan ketentraman dalam hidup ini. Tapi yang menjadi pertanyaannya hari ini, ketentraman dan kenyamanan yang sedang saudara cari, saudara dasarkan pada apa? Kita dasarkan pada apa? Pada kesuksesankah? Pada perkara-perkara dunia, kelimpahan duniakah? Hari ini, kalau itu yang menjadi dasar kita merasa aman dan tentram,
Maka firman Allah menuntut saya dan saudara untuk gemetar dan hidup meratap. Kenapa? Karena sebentar saja itu semua bisa lenyap, kata firman Tuhan. Jadi kalau kita merasa kenyamanan hidup ini masih berdasarkan perkara dunia, kenyamanan dunia, kelimpahan dunia, maka firman Allah menuntut untuk kita meratap. Sama seperti dia menyuruh umatnya pada waktu itu, yang dia sebut sebagai perempuan-perempuan yang hidup aman, merataplah, gemetarlah. Sampai kapan saudara? Lihat ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Sekali lagi ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Jadi kalau dasar kenyamanan ketentraman hidup kita masih berasal bersumber dari perkara dunia, maka firman Allah menuntut kita untuk meratap. Firman Allah menuntut kita untuk gemetar. Sampai kapan saudara? Sampai dicurahkan roh dari atas. Dari firman Allah mau menegaskan sebenarnya adalah bahwa seharusnya sumber kenyamanan ketentraman hidupmu bukan kelimpahan, bukan perkara dunia, tapi seharusnya sumbernya adalah Roh Kudus, Roh Tuhan. Perkara dunia, kelimpahan dunia itu hanya sebagai penunjang seharusnya. Itu hanya sebagai pelengkap seharusnya. Tapi sumber sukacita, sumber kenyamanan dan ketentraman hidup kita seharusnya sebagai anak-anak Tuhan adalah ketika Roh Kudus hadir di tengah kita. Karena dialah yang sanggup mengerjakan kenyamanan ketentraman yang sejati, yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya saat ini saudara, mari kita sama-sama merenung. Adakah kita bersama-sama mengalami Roh Kudus bekerja dalam hidup kita? Roh Kudus bekerja di tengah keluarga kita. Adakah Roh Kudus yang kita alami, kita rasakan sedang berkarya, bekerja, mengerjakan kenyamanan, sukacita dalam kehidupan dan di tengah keluarga kita saat ini? Kalau saudara merasa gersang dan saudara tidak melihat dan tidak mengalami Roh Kudus dan campur tangannya di tengah keluarga dan kehidupan saudara, hari ini firman Allah menuntut saya dan saudara untuk meratap. Bahkan kalau mungkin saudara merasa nyaman dengan perkara dunia, kelimpahan dunia yang sedang saudara alami mungkin dalam kehidupan saudara, hari ini firman Allah menegur kita untuk kita meratap sampai Roh Kudus itu dicurahkan dalam hidup kita. Sampai Roh Kudus itu bekerja, berkarya, dan Roh Kudus itulah yang mengerjakan sukacita dan ketentraman itu dalam hidup kita. Dan tahukah saudara, kalau Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita, apa kata firman Tuhan? Ayat 15 kembali. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Lalu lihat, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Kalau Roh Kudus yang bekerja, maka firman Tuhan berkata bahwa padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Artinya satu keadaan yang sulit, satu keadaan yang tanpa harapan yang digambarkan sebagai padang gurun, satu keadaan yang gersang yang digambarkan sebagai padang gurun. Firman Allah menegaskan akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Jadi ada satu perubahan besar yang akan terjadi kalau Roh Kudus yang menjadi sumber kedamaian kita. Kalau Roh Kudus yang menjadi dasar ketentraman dan kenyamanan hidup kita, maka Roh Kudus itu akan mengerjakan satu perubahan besar dalam hidup kita. Mungkin saat ini ada saudara yang mengalami kehidupan saudara seperti padang gurun. Ada saudara yang merasa bahwa hidup saudara sedang berada seperti di tempat padang gurun. Sebuah kondisi seperti di padang gurun. Firman Allah menegaskan kepada saudara bahwa hari ini merataplah sampai Roh Kudus berkarya, bekerja. Sampai Roh Kudus itulah yang menjadi sumber sukacita, kedamaian, kehidupan saudara. Maka kalau itu yang terjadi, situasi dan kondisi padang gurun itu, firman Allah menegaskan akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Roh Kudus bisa mengerjakan satu perubahan yang dahsyat, satu perubahan yang besar dalam hidup kita saudara.
Bahkan bukan hanya itu, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan katanya. Artinya apa? Bahwa kebun buah-buahan yang tadi digambarkan tadi sebagai kelimpahan itu akan dianggap hutan, tidak terlalu berarti kalau digambarkan, kalau dibandingkan dengan sukacita ketentraman yang dikerjakan Roh Kudus itu sendiri. Jadi kalau Roh Kudus itu yang bekerja, bukan lagi sukacita ketentraman dunia yang menjadi dasar kehidupan kita, sukacita kehidupan kita, tapi Roh Kudus itu sendiri. Sehingga kelimpahan ini itu seperti hutan katanya. Kenapa? Karena dibandingkan dengan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus itu begitu dahsyat, itu begitu tinggi kualitasnya, jauh melebihi kualitas kedamaian, ketentraman yang dikerjakan oleh kelimpahan dunia. Artinya, saudara, bahwa dalam kehidupan kita, kalau kita merindukan satu perubahan besar terjadi, kalau kita merindukan ketentraman yang sejati, yang kualitasnya jauh lebih tinggi dari ketentraman yang bisa dikerjakan oleh dunia dan perkara dunia, adalah kita perlu Roh Kudus. Kalau hari ini saudara merasa tentram dengan perkara dunia, merataplah sampai Roh Kudus dicurahkan. Kalau hari ini saudara merasa hidupmu seperti padang gurun kondisinya, merataplah sampai Roh Kudus dicurahkan. Karena ketika Roh Kudus dicurahkan, maka Roh Kudus itu akan mengerjakan satu sukacita yang sejati, yang kualitasnya jauh lebih tinggi dari yang bisa diberikan oleh perkara dunia. Biarlah sukacita Roh Kudus bekerja dalam hati kita semua, saudara. Biarlah kedamaian, ketentraman dikerjakan Roh Kudus dalam hidup saudara, di tengah keluarga saudara. Mari kita rindukan terus Roh Kudus memenuhi kita. Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, dan Dia akan mengerjakan sukacita yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami merindukan sukacita yang sejati, ketentraman yang sejati. Kami tidak mau ditipu oleh ketentraman dan sukacita yang diberikan oleh perkara dunia. Tapi kami rindukan sukacita dan ketentraman yang sejati yang berasal dari Roh Kudus. Kalau sukacita kami, ketentraman kami di tengah hidup kami dan di tengah keluarga kami berasal dari Roh Kudus, maka kami pegang janji firman-Mu. Engkau akan mengerjakan perubahan-perubahan yang besar dalam kehidupan kami. Maka kami akan mengalami satu sukacita yang kualitasnya jauh lebih tinggi dari sukacita yang bisa dikerjakan oleh perkara dunia. Roh Kudus, kami rindu, kami berseru, kami bermohon, berkaryalah terus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.